orang ngelamar pekerjaan tuh bisa sukses di antara kompetisi lainnya itu seperti apa sih? Apa sih yang dicari? From A to Z lah katakanlah, mungkin bisa dijelasin apa sih yang bisa membuat orang yang mau melamar pekerjaan untuk satu posisi di Infinite ataupun di Brownback bisa sukses? Yang pertama kali terlihat itu waktu dia ngirim, itu format dia itu kayak gimana. Sejujurnya nih, sampai sekarang dari dulu masih banyak yang ngirim job application itu nggak ada judul, nggak ada ngomong ABCD atau halo, selamat siang, selamat pagi gitu. Terus dia cuma nulis CV, portfolio. Terus udah, jadinya kayak bener-bener ini mau ngomong sama siapa gitu loh. Gimana ya, kalau misalnya kamu benar-benar pengenin suatu pekerjaan, itu harusnya kamu bikin itu tuh sebagus mungkin gitu loh, cover it as nice as possible gitu loh. First impression itu waktu kita lagi job application itu ya di mana? Di surreal kita, di email kita gitu loh. Kalau misalnya kita lihat dari CV, dari portfolionya pun ada, kemungkinan potensialnya atau misalnya, oke, orang ini talentednya ada nih, kira-kira bisanya di sini gitu. Terus kita mulailah kontak itu, kita kasih tahu ke HRD juga, Mbak atau Mas gitu. Ini kayaknya anak ini perlu dikontak deh, ini oke. Misalnya kita bakalan saling diskusi juga gitu loh, sesama supervisor gitu, nggak cuman yang aku doang gitu, enggak. Jadi aku biasanya selalu minta masukan dari supervisor yang lain, karena ini kan sebenarnya bukan cuma mikir untuk satu project, tapi untuk satu studio juga gitu. Kita nggak cuma lihat dari portfolio, tapi kita akan kirimkan tes. Lalu setelah dikirimkan tes itu, kita akan bilang kamu harus kerjakan ini dalam waktu mungkin 3 hari atau 5 hari, seperti itu. Biasanya kalau tes itu ada deadline-nya juga, itu untuk nunjukin apakah orang ini itu mampu untuk memenuhi deadline atau enggak gitu. Dia ngelihat deadline itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya di balik kita nge-reply itu ada maksud lain juga. Misalnya setelah dia kirimkan balik tesnya, terus kita akan bilang, oh kamu harus benerin yang di sini. Ini revisi kamu seperti ini. Terus kamu bisanya kapan ngasih kita? Terus kalau misalnya dia bilang, oh 2 hari bisa. Oke, 2 hari kamu akan balikin lagi ke kita. Itu again, kita lihat orang itu tuh seperti apa. Kalau misalnya dia pegang omongan dia atau enggak, seperti itu. Komitmen dia di omongan dia itu seperti apa. Nah, dari situ barulah kita bisa lihat, wah orang ini ternyata selain potensialnya di animasi, ternyata attitude-nya seperti ini. Terus cara ngomongnya pun itu sepertinya oke lah. Dan kalau misalnya itu sudah kepas semuanya, kita akan mulai ke interview orang secara langsung. Terus biasanya kalau misalnya karena kita jauh di sini, kita akan call orangnya. Terus habis dari situ, kalau misalnya memang dia oke untuk datang ke Batam, kita jelaskan semuanya, dan dia memang tidak ada halangan, ya kita akan mulai schedulekan dia untuk datang ke Batam. Seperti itu. Most of the time, ketika orang apply, dia itu bakal langsung ke recruitment officer kita. Dulu tesnya ada 2. Dulu itu ada body mechanic side, sama ada acting side. Tapi at one point sempat gara-gara kita ada expansion masuk project yang gede, kayaknya itu agak too much back and forth, dan juga saingan antar studio merebut mayoritas kan pada timing yang sama tuh. Jadi kalau misalnya lu ada 2 tes, itu kadang kurang kompetitif hitungannya. Jadi kita streamline menjadi satu tes, which is cuma acting shot aja sekarang. Ketika mereka kerjain, balik lagi, itu bakal dicek sekitar sama 4 supervisor kita. Soalnya kita ada 4 animation supervisor currently dengan 2 assistant supervisor. Tapi kita 4-4-nya bakal ngecek. Abis itu bakal masuk ke interview. Kalau misalnya junior to mid gitu, most of the time interview paling cuma recruitment officer atau paling mentok mungkin kadang ke producer, tapi itu jarang banget. Kalau senior and above, bakal interviewnya sama supervisor. Kalau misalnya orang yang udah rada lama, kita bakal cek reference point-nya. Jadi kita bakal ngobrol sama mungkin orang studio yang ada di BBF sekarang. Apakah ada yang kenal? Lu tahu nggak ini siapa? Atau kita bakal call ke teman-teman di studio lain kayak, lu pernah dengar nggak sih ini? Lu pernah kerja sama dia nggak sih?
yang hal paling penting buat kita itu nggak cuma skill set sebenarnya. Sama kayak yang Mei bilang, yang penting itu orangnya. Soalnya juga kita nge-build studio baru ini gara-gara kita pengen do something better yang kita proud of, yang kita mau. Studio seperti yang kita mau. Jadi ada set of ideas sama tradition yang buat kita sangat penting. Terutama kalau kita ngomongin yang senior dan above ya. Kita nggak bisa simply hire berdasarkan cuma tes doang tanpa ada yang kenal. Soalnya belum tentu itu bakal cocok sama tradition, sama ideas yang kita mau build on, which is kadang itu suka nge-disrupt balance yang susah payah kita build selama ini. Buat kita yang penting itu ada niat mau belajar. Pastinya kalau ketika mereka udah masuk, kita ada yang namanya, maaf ini perlu contekan, onboarding program kita, terutama untuk sekarang masalah COVID kan. Jadi secara kasarnya mereka bakal datang, apply, semua udah beres, mereka bakal mengikuti rapid test kah, apa swab test yang ada berdasarkan daerah masing-masing, dan untuk bisa masuk ke Bali. Ketika mereka nyampe, most of the time mereka itu quarantine sekitar 14 hari. Habis itu setelah quarantine, mereka bakal di-call sama HR team ataupun IT team untuk ngomongin package masuk, itu either account, either rules, do's and don'ts. Balik lagi itu untuk security project-project luar. Habis itu ngomongin culture, habis itu ngomongin apa yang lu boleh lakukan, bagaimana lu ambil cuti, segala macam. Dan setelah itu baru dikenalin ke production team, dan production team bakal nge-brief pipeline kita, yang secara general itu project to project itu 80% sama pipeline yang kita pakai, tapi emang pasti ada yang beda dikit. Dan habis itu baru masuk ke floor untuk dikenalin ke supervisor ataupun lead, atau misalnya render, ya berarti ke render site segala macam. Oke. Oke, satu pertanyaan susulan, mungkin singkat aja. Tadi kan dari Mei udah mengcover tentang secara administratif kayak surat lamaran seperti apa, resume seperti apa. Terus tadi Juju udah mention sedikit tentang demo reel. Oke, mungkin satu pertanyaan dari gue, formulanya yang paling baik seperti apa untuk bikin demo reel supaya kalian bisa lebih catch on atau lebih tertarik perhatiannya terhadap demo reel tersebut. The first frame atau the first 15 second itu sangat penting. Kalau first frame aja starting posenya yang dia pilih itu terlalu kaku kah, atau ada bad frame ketika dia editing keluar, ataupun dia mau masukin shot dia yang bukan paling strongest di 15 seconds pertama, itu biasanya agak, secara nggak langsung kita semua pasti kayak, oh ini kayak agak biasa aja deh. Sebenarnya kalau mau cuma 45 menit apa 1,5 menit itu udah lebih dari cukup. Dan ketika di tengah itu masukin beberapa yang menurut dia cukup strong, dan di end dengan nicely aja sih. Jadi start strongest, end strongest, sama di middle mungkin ada beberapa yang menurut dia cukup interesting. Jadi dia mungkin bisa cater terhadap studio yang dia mau. Jadi kalau misalnya dia mau masuk studio game, ya mungkin dia harus lebih showcase hal-hal yang dicari sama studio game itu. Mungkin kalau Codemaster yang dulu yang terkenal sama tentang mobil, mungkin dia bisa race cars, dia bisa memasukin, kalau dia itu bisa nge-animate race cars, atau dia bisa modeling race cars. Atau kalau misalnya dia mau masuk ke Brownback film, mungkin dia bisa, terutama kan yang udah diketahui orang-orang, kita pernah kerjain Vampirina, which is ada song sequence. Dia bisa memasukin atau membuktikan kalau dia bisa kerjain song sequence apa dance sequence terhadap waktu apply kita. Biasanya pembukaan dan penutupan itu harus bisa eye catching. Terus udah gitu kalau misalnya di tengah kamu mau masukinnya rada panjang, itu masih bisa kayak gitu. Terus cara kita ngeditnya itu sampai bisa jadi 30 detik.
cara kita compact itu semua itu nggak cuman yang kita masukin semuanya jadi satu gitu, enggak. Tapi kita bisa dari satu kerjaan itu bisa kita cut yang bagian pentingnya aja gitu loh, nggak perlu yang sampai semuanya itu satu shot itu kita masukin kayak gitu. Selain daripada itu, yang aku mau point out kalau demo reel, kasih lihat sama orang. Ini bagus atau enggak gitu loh. Kalau misalnya demo reel ini layak nggak ya aku kasih ke orang gitu, kamu kasih lihat lah sama teman kamu, apalagi terutama kalau misalnya orangnya yang kita tanyain itu udah lebih senior, udah lebih sering lamar kerja sana sini gitu, dia jadinya kayak udah tahu gitu demo reel yang bagus itu seperti apa gitu.